Sahabat-sahabat Yesus yang baik, Shalom dan berkah dalam. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua dari YouTube Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Tak lain tak bukan adalah Sikat. Sikat itu apa, Brother Sister? Seputar iman Katolik. Nah, dalam masa Prapaskah ini, Sikat hadir di tengah-tengah Anda semua dalam edisi spesial Prapaskah. Kita bersama-sama akan masuk dalam pendalaman iman APP. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tema yang kedua, yaitu berpengharapan di tengah pandemi ini seperti apa, ya. Berharap agar pandemi segera berakhir, ya, dan kita dapat mengalami hidup yang semakin baik lagi. Maka mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini, kali ini, dan di tengah-tengah kita tengah hadir dua bintang tamu yang spesial, gitu ya. Bintang tamu ya memang ya, tamu yang memang bintang gitu ya. Silakan Suster dan Bruder memperkenalkan diri, nama dan mungkin karya sekarang saja itu ya, perkenalan singkat. Silahkan. Bruder dulu. Ya. Saya Bruder Ferdinandus FC. Tugas sekarang sebagai pimpinan Yayasan Pius Kantor Cabang Purwokerto. Oke. Bruder Ferdinandus FC, pimpinan cabang Yayasan Purwokerto, Pius Purwokerto. Ya. Kalau yang di tengah ini siapa ini? Ya, terima kasih Romo untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, nama saya Suster Leonita OP. Saya baru bergabung di Yayasan Santo Dominikus awal Februari 2020. Jadi saya pendatang baru di sini. Saya diberi kepercayaan oleh kongregasi sebagaimana Bruder. Saya adalah Ketua Yayasan Santo Dominikus Kantor Cabang Purwokerto. Demikian, ya. Bruder. Terima kasih Suster ya. Suster Leonita ini juga merupakan pimpinan Yayasan Santo Dominikus Purwokerto, pimpinan Yayasan Pius, pimpinan Yayasan Dominikus. Nah, yang ini adalah pimpinan Yayasan Paroki saja ya. Saya Romo Yusuf Widiarko atau biasa dipanggil Romo Ucup. Ucup dicinta ulang pun tiba ya. Seperti acara kita ini Sikat kan selalu dinanti-nantikan ya. Betul. Nah, siang hari ini kali ini kita akan bersama-sama mendalami tema APP yang kedua, yaitu tentang pengharapan. Karena secara umum tema APP keuskupan kita adalah keutamaan Kristiani di tengah pandemi. Iman, harapan, kasih, dan juga nanti kita akan secara khusus berbicara mengenai protokol kesehatan, soal ketaatan. Kemarin kita sudah berbicara tentang iman, sekarang kita akan berbicara mengenai pengharapan. Maka sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita berdoa dulu, dan kami mohon Suster untuk memimpin doa kita semua. Silahkan Suster. Mari Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami yang berhimpun di tempat ini maupun umat paroki Kristus Raja yang ada di rumah, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu bagi kami semua dalam perjalanan hidup kami. Pada kesempatan yang istimewa ini, Engkau mengumpulkan kami dalam kegiatan APP, pendalaman iman APP, dengan tema berpengharapan di masa pandemi ini. Kiranya Engkau hadir di tengah kami, memberikan terang dan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar segala niat baik kami untuk menjadikan keluarga kami, paroki kami, masyarakat, bangsa dan negara kami menjadi lebih baik. Engkau berkati, meski kami masih dalam masa pandemi. Semoga masing-masing dari kami mempunyai pengharapan yang satu dan sama, bahwa dalam keadaan apapun Engkau senantiasa menyertai kami. Permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih Suster atas doanya yang membuka APP kita pada kesempatan kali ini. Nah, dalam APP kali ini kita akan merenungkan tema tentang pengharapan. Dan berbicara tentang pengharapan, ada sebuah kisah dalam kitab suci yang menarik untuk kita dalami bersama. Saya akan membacakan inspirasi sabda dalam pertemuan APP kali ini dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Mari kita dengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, dan ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, bruder, suster, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci mengenai kisah seorang lumpuh. Seorang lumpuh yang sehari-harinya itu berada di sekitar kolam apa tadi? Betesda itu ya. Ada sebuah keyakinan bahwa ketika air dalam kolam itu berguncang, lalu orang masuk ke dalam kolam itu, dia akan menjadi sembuh apapun penyakitnya gitu ya. Jadi air dalam kolam itu berguncang itu karena malaikat Tuhan turun dan menganugerahkan mujizat penyembuhan. Nah, orang ini 38 tahun itu nggak sembuh-sembuh karena dia mau berjalan saja sudah keduluan oleh orang lain. Maka bisa kita bayangkan betapa menderitanya dia. 38 tahun tidak sembuh-sembuh karena mengalami kelumpuhan itu.
Maka kita akan mendalami bacaan ini, kira-kira inspirasi apa yang kita temukan dari sabda Tuhan ini. Mungkin brother atau suster bisa sharing terlebih dahulu untuk kita semua, agar kita semakin dikuatkan dari sabda Tuhan ini. Brother dulu? Brother. Oh iya, brother. Silakan brother ya. Baik, pertama-tama saya ingin merefleksikan isi bacaan itu. Saya melihat ada kelompok masyarakat atau kelompok orang yang menanti-nantikan sesuatu yang mereka butuhkan. Kelompok-kelompok ini menunggu kapan akan terpenuhi. Lalu ada informasi-informasi nanti kalau airnya itu goncang, maka mereka akan dibebaskan dari belenggu yang menimpa mereka. Ini saya melihat seperti itu, ya. Jadi orang-orang pada penasaran apa yang akan terjadi kalau nanti ya terjadi pada diri saya, kalau nanti itu akan terjadi. Jadi harap-harap cemas, ada masa penantian. Itu sedikit dulu. Awal dari. Itu dari brother. Kalau dari suster? Ketika membaca teks ini dan menempatkan diri sebagai orang sakit yang mengalami sakit cukup lama, 38 tahun, menurut saya secara manusiawi pasti ada banyak perasaan yang bergejolak. Apalagi ketika merasa sendirian dan tidak ada yang membantu untuk mengantar menuju ke tepi kolam yang dimaksud, maka secara manusiawi orang dengan penderitaan sekitar 38 tahun dan tidak sembuh, kemudian orang di sekelilingnya juga tidak peduli, itu meskipun ada harapan tetapi ada perasaan-perasaan lain yang menyertainya, entah kecewa, putus asa, merasa ditinggalkan, sedih, itu pasti ada sebelum beranjak kepada perasaan yang penuh pengharapan bahwa suatu saat ada orang yang mungkin membantu. Tetapi saya kalau menempatkan diri saya pada posisi itu, perasaan yang dominan itu pasti secara manusiawi kecewa pasti ada, sedih dan berbagai perasaan lain yang muncul. Demikian. Nelangsa gitu ya. Orang Banyumas mengatakan perasaan itu nelangsa. Karena sedih sekali itu. Jadi mengalami semacam double penderitaan. Satu, penderitaan fisik karena sakit lumpuh dan nggak sembuh-sembuh, 38 tahun, lebih dari umur saya itu, 38 tahun. Yang kedua, sakit batin gitu ya. Karena orang lain bisa sembuh karena ada yang mempedulikan, cepat-cepat dia ini semacam ditinggalkan, ditelantarkan, diabaikan. Jadi mengalami sakit yang double yang lama sekali, 38 tahun. Maka bisa kita bayangkan betapa orang ini itu menderita sekali, dan ternyata menurut kisahnya Yesus hadir sebagai penjawab harapan kesembuhan itu. Dia berharap segera sembuh, sembuh fisik, sembuh batin, dan Yesus hadir dengan bertanya, maukah engkau sembuh itu ya. Dan dia memang akhirnya kemudian menerima mujizat kesembuhan. Ada tambahan lagi dari brother dan suster soal terkait dengan pengharapan itu bagaimana? Suster dulu. Enggak usah rebutan. Saya tertarik dengan ucapan Yesus. Bapak saya bekerja sampai hari ini, maka saya pun bekerja. Itu artinya dalam setiap kesempatan Yesus mengambil waktu untuk memenuhi apa yang menjadi pekerjaan Bapaknya. Ya, jadi itu memberikan pengharapan bahwa dalam keadaan apapun Yesus itu bekerja. Jadi dia bekerja dimanapun. Ketika kita dalam kesulitan, Yesus bersama Bapaknya itu menyertai kita. Ketika kita dalam keadaan tidak berpengharapan, kita mempunyai keyakinan bahwa Yesus
tidak meninggalkan kita, karena Bapaknya bekerja setiap saat. Yesus juga bekerjanya itu dalam hal-hal seperti itu, pergi kepada orang-orang yang membutuhkan dan memberikan bantuan. Ya. Selalu bekerja Yesus. Lalu dari Bruder? Dari saya, Yesus itu menghendaki dari kita untuk berusaha mencari, berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya itu bisa sembuh, ya, seperti orang tadi, ya, dia dengan tekun, dengan sabar, ya, menanti-nantikan mungkin ada mukjizat, ya, tidak ya lari atau meninggalkan ya situasi tempat itu, tapi dia tunggu, ya, menantikan. Ini ada suatu usaha, ya, siapa tahu nanti ada yang menolong. Jadi kesembuhan itu tidak hanya menunggu, ya, tetapi betul-betul ada usaha, ya, mengharapkan ya kesembuhan itu dari orang lain, gitu. Jadi dari pihak manusia itu memang harus ada usaha, ya, tidak hanya menunggu saja begitu. Ya. Baik, terima kasih Bruder dan Suster, setidaknya memberikan 2 kesimpulan bundelan untuk kita. Yang pertama, bahwa Allah itu tidak berhenti bekerja, gitu ya. Jadi di tengah penderitaan, kesulitan kita tetap bisa terus berharap bahwa Allah itu tidak pernah berhenti bekerja. Orang Jawa mengatakan Gusti ora sare, itu artinya Tuhan itu nggak pernah break, istirahat, tidur, gitu ya. Dia selalu bekerja, ya, karena Bapa sendiri juga bekerja, itu ya. Yesus bekerja. Lalu yang kedua, Bruder juga mengingatkan kita semua, berharap itu bukan berharap yang pasif, hanya diam-diam baik, gitu ya, hanya diam saja, hanya nggak ngapa-ngapain, itu ya. Berharap itu juga ada usaha, dan itu tampak dari orang yang sakit itu, bahwa dia terus tetap berada di kolam itu sambil terus berusaha, siap-siap kalau ternyata ada goncangan, dan ternyata justru Yesuslah yang datang dan kemudian memberikan kesembuhan bagi dia. Maka bisa menjadi pegangan bagi kita semua bahwa berharap itu satu, percaya Allah selalu bekerja. Yang kedua, dalam berharap kita pun tetap harus berusaha. Berharap secara aktif, bukan berharap secara pasif, diam-diam baik. Itu inspirasi dari sabda Tuhan yang kita dengarkan dari Injil Yohanes. Bruder dan Suster sudah memberikan banyak sekali insight, inspirasi rohani bagi kita. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video yang disiapkan oleh Komsos Keuskupan Purwokerto mengenai pengharapan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Rubilah dan juga Ibu Francisca Riana. Mari kita dengarkan, kita saksikan kesaksian mereka dari video kali ini. Kamu jadi pulang apa enggak Natal ini? Kayak enggak mah. Oh ya sudah. Tak pikir karena situasi di Jakarta kan semakin naik COVID-nya. Terus waktu itu kan mengadakan PSBB. Jadi oh ya sudah, pikirnya gitu. Terus selang berapa, enggak sampai menitan, cuma berapa detik, terus dia manggil, "Mah." Dengan kata-kata "mah" itu aku sudah kayak rasanya tersentak gitu loh, kan aneh gitu. Kenapa Nang? Sebetulnya aku sakit. Aduh, sakit apa? Kayaknya aku terpapar Mah. Aku malah sudah beli alatnya yang untuk cuci hidung itu. Mama mau? Enggak usah. Mama tuh nanti kalau mau cuci hidung nanti di rumah sakit. Terus enggak Mah, enggak apa-apa. Udah aku belikan kok, nanti tak kirim. Oma Dapa sudah tak belikan. Adik saya juga dibelikan Mah. Dia itu ngurusi orang lain sampai segitunya, tapi dia sendiri malah yaitu mengkhawatirkan orang lain, tapi dirinya sendiri malah kecolongan. Terus
memang betul saya juga sudah dipaketi itu sama obatnya sama alatnya. Adik saya juga begitu. Nah, terus kamu gimana? Ya nanti sudah, aku tak isolasi mandiri dulu. Ini aku makanan pesen terus lewat itu online itu. Terus dia bilang, "Mah, aku mau ke Wisma saja." Lalu terus gimana caranya? Aku nanti menghubungi itu. Udah nanti aku tak tanya syarat-syaratnya. Ya sudah, nanti tanya syaratnya. Terus dia itu ngebel ke Pak RT-nya. "Mah, aku nanti siap-siap mau ke Wisma. Iya, hati-hati ya. Kamu berjuang sendiri. Mama ndak bisa bantu gimana-gimana. Mau ke situ juga mungkin ndak boleh." Waktu dijemput Satgas itu ya saya cuma lihat mobilnya. Ini mah aku siap-siap mau berangkat. Iya, hati-hati ya Nang, semangat ya Nang, pasti semangat tuh. Iya mah, Mama tenang aja. Mama jangan bilang Papa ya. Nanti Papa, saya takut kalau nanti kepikiran gitu, yang selalu dibilang kan gitu, jangan bilang Papa ya, nanti Papa kepikiran, mesti gitu. Iya, Mama ndak bilang Papa, makanya Papanya juga ndak tak kasih tahu sampai sudah di Wisma pun belum tahu, karena juga saya takutnya itu anak berjuang sendiri, orang tuanya takut nanti kalau orang tuanya kepikiran malah dia sendiri yang kena. Yogi harus cari rumah sakit yang ada ICU COVID-nya. Loh, gimana toh? Iya, ya Tante doa saja biar cepat sembuh. Tapi ini dari rumah sakit, keluarga harus ikut mencari rumah sakit yang ada ICU-nya untuk COVID. Tapi kok satu tanggal 19 itu sebetulnya saya sudah madeg gitu loh Mo. Karena tanggal 19 itu papanya ulang tahun. Sedangkan tanggal 18 malam Yogi itu sudah terpasang intubasi. Pikiran saya sudah madeg gitu. Loh, kan udah terpasang, kenapa bisa telepon ya? Kok bisa telepon sama papanya, selamat ulang tahun ya Pak. Terakhir kali saya dengar suaranya itu, pikiran-pikiran yang jelek itu sebetulnya sudah tak buang. Enggak akan terjadi apa-apa, enggak akan terjadi. Dalam pikiran saya seperti itu. Pagi-pagi saya masih mau masak nasi, anak saya yang kecil kan bilang, Mama ada tamu Mah. Tamu siapa? Tamu suster. Aduh, saya dari belakang sudah langsung nyas gitu hatinya. Jangan ada kabar yang saya tidak suka. Dari belakang saya sambil jalan ke depan sudah begitu. Terus sampai depan, dokter sama suster belum bilang apa-apa, aku sudah cerita yang mau ke sana itu, yang mau minta izin, mau minta difasilitasi ke sana. Terus nggak bilang, iya Bu, Ibu berencana seperti itu, tapi Tuhan berkehendak lain. Sadar kata-kata Tuhan berkehendak lain, semakin hati saya hancur Mo. Aduh, kok kata-katanya Tuhan berkehendak lain. Terus tapi saya masih cerita terus suster yang bilang, iya Bu, sambil saya dipegangi itu, iya Bu, Ibu rencananya bagus seperti itu, tapi Tuhan berkehendak lain.
ndak ada harapan lagi. Kecewa pasti mau. Tapi apapun itu, kita manusia ya. Kita berusaha sudah seperti apapun, kita itu kecil di mata Tuhan. Dari hari pertama sampai hari ketiga kalau tidak salah, saya masih bisa telepon. Telepon masih suaranya berat, tapi mungkin Bapak biar saya ndak kayak bombongi gitu loh Romo. Dia katanya ndak apa-apa, nggak sesek, cuma lemes bilangnya gitu. Ya sudah, saya bilang dikuat-kuatnya ya Pak. Anak-anak, cucu-cucu, aku masih butuh Bapak harus kuat. Saya bilang gitu, dia jawabnya cuma ya. Terus habis itu ndak ada komunikasi, saya lewat WA nggak dijawab. Itu hari ketiganya tak telepon diangkat dia bilang, wong aku lagi video call karo putu kok telepon masuk. Oh, aku orang ngerti Pak, ya sudah tak pedot biar diteruskan, saya bilang gitu. Terus hari keempat saya ndak ada komunikasi, wong dengar dari anak saya Bapak sudah sudah sesak napasnya pakai oksigen. Saya sudah pikirannya ya sudah ndak bisa Romo. Udah saya hanya berdoa terus pokoknya. Saya setiap saat saya selalu nyebut Gusti Yesus, tolong sembuhkan suami saya, tolong agar cepat sembuh, sehat kembali. Saya hanya berdoa terus setiap saat sudah Romo. Sampai saya hari kelima pagi-pagi jam 5, saya selama suami saya masuk rumah sakit kan tidak pernah bisa tidur Romo. Nah, jam 3 saya sudah bangun, saya berdoa terus. Jam 5 saya keluar ambil ini HP, tak buka. Keponakan saya kebetulan Islam, keponakan saya yang WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah. Dah saya Romo seperti tidak punya balung. Saya bengok sekeras-kerasnya. Saya sudah tidak bisa membayangkan Romo. Sudah terus saya mikirnya anak-anak, cucu-cucu. Udah pokoknya saya tidak bisa Romo, hanya nangis histeris sambil deprok. Sementara saya di rumah hanya berdua sama ponakan saya yang sama-sama sakit kayak saya itu. Dia ya cuma nangis, tidak bisa apa-apa. Saya mau dekep sama siapa, anak-anak nggak ada. Anak-anak, nah itu yang saya sebenarnya lagi Romo. Mau ketemu anak saja kok sampai dada-dada di depan. Saya itu ya kayak mendapat hukuman saya sepertinya Romo. Sampai suami diambil, tidak ada yang mendampingi, saya sendirian di sana, anak-anak juga sendiri, tidak ada saya. Saya itu ya Romo, ya pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Romo. Saya sampai ya Tuhan Yesus, selama saya berumah tangga 44 tahun, ujian dari Tuhan paling berat ini Romo. Saya sampai ya Tuhan Gusti Yesus, saya diberi kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Saya sampai gitu, saya masih pingin sehat, pingin sembuh, biar bisa kumpul lagi bareng-bareng sama anak-anak saya, sama cucu-cucu saya. Saya doanya hanya itu terus menerus supaya saya diberi kekuatan. Udah pokoknya saya kalau ndak ingat anak-anak, cucu-cucu mungkin ya saya sampai kan kena COVID itu
indera perasa ya hilang sama sekali Romo. Keinginan apa, kepingin makan apa, kepingin itu enak-enak, enggak ada sama sekali Romo. Tapi karena saya minta kekuatan sama Gusti agar saya kuat, agar saya sembuh, bisa ya. Bapak sudah enggak ada, tapi paling enggak saya masih ada anak-anak sama cucu-cucu, itu kekuatan saya Romo. Walaupun makan itu enggak ada rasa, enggak ada, udah pokoknya uang anak-anak juga memberi support saya, pokoknya mama harus sehat, apapun aku masih butuh mama tinggal mama, orang tua tinggal mama, pokoknya mama harus kudu apa saja wis boh rasane ndak enak sama saya tuh darah mau pokoknya ndak saya rasakan. Saya sampai suami orang-orang tidak seperti suami saya, karena suami saya itu betul-betul tulus meladeni saya Romo. Kalau mereka punya suami sayang, tapi kan tetap istri masih bikinkan minuman. Saya itu tidak pernah lah, saya merasa berdosanya di situ Romo. Waktu masih kerja, dia orang disiplin Romo, sampai mendidik sama anak-anaknya. Jam sekian kalau mau ke gereja harus siap jam sekian biar tidak telat. Itu selalu sampai sama Rio nyontoni gini. Bapak lagi kerja yo. Sebelum anak buah bapak podo datang, bapak sampai bawa kunci sendiri, buka kuncinya di kantor. Belum ada yang datang, saya sudah siap di meja kerja. Pulang, sebelum mereka pada pulang, saya masih di situ. Jadi datang lebih dulu, pulang akhir, gitu Romo. Pokoknya memberi contoh yang bagus-bagus terhadap anak-anaknya. Makanya anak-anak saya biasa disiplin, tepat waktu, karena bapaknya mesti nguring-nguring kalau ndak tepat waktu itu. Jadi terus apa ya, terhadap anak-anak, terhadap saya, pokoknya kalau ibu-ibu cerita suaminya gini sayangnya, tapi tetap kalau Pak Thomas belum pernah sayang ladeni Romo. Selalu habis mandi pakai pakaian dinas berangkat, minumnya kalau diunjuk waktu saya awal-awal ya Romo, minuman orang dianu Pak, rasa nggak ke wedang, aku neng kantor selalu ada wedang apa air teh manis sama teh putih udah ada dari kantor gitu. Jadi sampai pensiun, apalagi pensiun nggak ada kegiatan Romo, bangun pagi ya dia sudah bikin apa teh sendiri di sini. Kalau udah saya dipanggil mah, ikan kok entek loh, setelah adem saya tinggal jeripit satu. Dari dulu ndak pernah 2 gelas, 1 gelas berdua. Sampai kemarin meninggalnya aja, waktu sudah kayak gitu masih bikinkan Indomie. Dia dalam keadaan sudah lemes. Wong sayanya juga ngeledak Romo, bikin Indomie di mateng, terus saya ini cepet mumpung masih mateng, selalu gitulah Romo. Jadi kalau apa sakit di Jakarta tidurnya sama bapak, apalagi di rumah. Dari kecil kayak gitu semua, anak-anak deketnya sama bapak. Kalau mau apa sakit, minum obat, apa muntah, apa-apa itu semua bapak semua. Karena tahu bapak sama mama pun begitu. Nek sakit, ya udah apa, ya mijeti, ya muntah, ya dianu, jadi semua. Jadi sampai anak-anak pun kalau sakit ya Pak, muntah ya terus bapaknya yang jadi semuanya. Baik sama saya, apalagi sama anak-anak. Terus dia selalu melayani sama anak-anak. Sampai Indri sampai nangis. Nek pulang biasanya bapak nggak pakai Indomie. Nek pulang apa mau ke Jakarta udah dipaket-paket tinggal bawa. Dia sampai nangisnya di situ. Karena kebetulan yang di rumah sendiri yang belum berkeluarga, jadi kan sering pulang apa sama bapaknya gitu. Nah, bagi saya dan anak-anak itu suami itu segala-galanya, sangat sayang, sangat perhatian, udah pokoknya tidak ada anunya sama terhadap anak-anak sama saya. Saya sekarang ditinggal suami merasa apa ya, berat sekali untuk menghadapi ujian ini, tapi saya yakin saya kuat karena suami saya sudah bersama Tuhan di surga. Terus saya kuat karena
ada anak, ada cucu. Hidup kita yang tanpa arti, semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan khidmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Baik, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan kesaksian dari Ibu Justina Rubilah dan juga Ibu Yohana Francisca Riana mengenai pengalaman mereka secara khusus dalam masa pandemi ini. Bagaimana orang terdekat mereka, orang yang mereka kasihi juga terpapar virus ini. Dan semoga kesaksian itu meneguhkan kita semua. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendalami kesaksian itu. Mungkin suster bisa bercerita apa yang didapat dari kesaksian dua ibu ini. Ya, ketika melihat video ini dan sebagai pribadi yang beriman dan mempunyai rasa kemanusiaan, ketika menempatkan diri pada posisi Ibu Rubilah dan Bu Riana, kita tentunya mempunyai perasaan tersendiri, di mana kedua ibu ini mengungkapkan bahwa tidak bisa mendampingi putra dan suaminya. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan ya, ketika ada orang yang benar-benar membutuhkan tetapi karena protokol kesehatan kemudian kita tidak bisa hadir di samping mereka. Dan ini perasaan ibu yang tidak bisa mendampingi anak dan suami itu rasanya memang tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Jadi di situ memang kita beriman, tetapi ada juga sisi yang lain di mana saat keluarga terdekat membutuhkan kemudian kita tidak ada di samping mereka, itu rasanya tuh juga aduh, Tuhan berkehendak apa ini ketika dalam keadaan saya tidak bisa mendampingi orang yang saya kasihi, begitu. Itu meninggal ya. Iya. Namun saya juga melihat sisi yang lain dari si penderita, dalam hal ini anak dan suami. Jadi dalam keadaan seperti itu, ketika ditelepon itu masih memberikan peneguhan kepada anggota keluarga yang lain, kepada ibu yang menelpon ya, bahwa ibu nggak apa-apa, saya sekarang siap dibawa ke yang video pertama itu mungkin dibawa ke apa ya? Wisma Atlet ya, Wisma Atlet itu ibu saya siap. Meskipun jauh, seorang ibu pasti meskipun diberi pengharapan seperti itu, saya kira hatinya itu teriris-iris ya. Begitu juga video yang kedua di rumah sakit itu, ketika ditelepon oleh istrinya, bapak itu memberikan pengharapan, nih saya lagi video call sama cucu-cucu begitu ya. Jadi ada dua sisi di mana meskipun dalam keputusasaan ibu, nak kamu yang tenang ya begitu, tapi di sisi lain si penderita juga, ya bu aku nggak apa-apa kok, ini saya siap gini. Suami juga, ibu ibu di rumah jaga anak-anak, saya di sini sudah didampingi dokter dan perawat, nih saya juga sedang video call dengan cucu-cucu. Jadi dua pribadi ini saling memberikan pengharapan, meskipun dalam keadaan, meskipun dalam hati itu tidak ada pengharapan, tapi saat bertemu berkomunikasi itu saling memberikan pengharapan. Ada iman di sana, ada harapan di sana begitu. Dan saya kira itulah iman Katolik kita itu berbeda
berbuah dalam kenyataan-kenyataan yang kita hadapi seperti itu. Ya, begitu. Terima kasih Sister. Buter mungkin mau menambahkan soal video tadi dan juga ya pengharapan apa yang ditumbuhkan gitu ya. Silakan Buter. Ya, dari video-video yang ditampilkan itu ya sangat menarik bahwa ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari sana. Mengalami situasi COVID-19 ini memang tidak mudah bagi kita. Virusnya itu di mana, ya seperti apa, Ya. dia berada di mana juga kan kita tidak tahu. Iya. Tapi ada ya saran-saran protokol kesehatan ya supaya kita ikuti agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, ini yang saya maksudkan ya, kalau kita berharap bahwa kita terbebas dari COVID-19 itu, maka usaha yang kita harus jalankan adalah mengikuti segala protokol kesehatan. Ini adalah usaha kita. Jadi kita menginginkan supaya terbebas dari COVID-19, tidak hanya ya ikut tapi tidak berbuat apa-apa. Tindakan apa yang harus kita buat? Memakai masker yang baik. Caranya bagaimana? Menjaga jarak menjaga jarak. Ya. Cuci tangan cuci tangan. Ini adalah tindakan proaktif kita terhadap apa yang kita harapkan tadi supaya kita terbebaskan dari cengkraman virus ini, bahaya virus ini. Jadi itu saya kira yang saya bisa ambil sedikit dari video yang ada, bahwa ya penderitaan seperti itu, tapi mereka ada harapan tadi. Ya, tindakan apa yang harus kita buat supaya harapan kita terbebas dari virus itu akan menjadi kenyataan. Ya, terima kasih Bruder Suster. Kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa memang pandemi ini serba sulit itu ya. Kita mengalami banyak kesulitan, penderitaan, kesusahan, dan dari banyak orang kehilangan pekerjaan, dan tadi dari kesaksian itu kan kehilangan anaknya, kehilangan suaminya. Jadi kehilangan orang yang terkasih. Nggak bisa mendampingi. Jadi sakitnya bukan hanya kehilangan, tapi juga tidak bisa menemani, menyertai dari dekat, bahkan di akhir hidup orang yang kita kasih. Itu betapa itu sangat menderita, dan itu saya yakin juga banyak dialami oleh kita ya. Apapun wujudnya juga pandemi ini membuat kita menderita. Tapi kita belajar dari dua ibu tadi, mereka memiliki iman yang kuat dan pengharapan yang teguh gitu ya. Bahwa sekalipun menderita, sekalipun mengalami kesulitan, tetap punya harapan. Ada istilah itu, life must go on gitu ya. Hidup masih harus terus berjalan gitu ya. Dan mereka memandang bahwa sekalipun kehilangan orang tersayang, hidup masih harus terus berjalan, dan tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai, mendampingi. Itu yang saya yakin bisa kita pegang, kesaksian dari mereka, bahwa dalam situasi pandemi kita nggak tahu kapan ini selesai itu ya. Mungkin Bruder Suster yang di Yayasan Sekolah Pendidikan ngalami sendiri, kapan ditanya kapan tetap muka itu juga mungkin bingung menjawabnya. Serba sulit, serba samar, serba ngawang-ngawang, tapi tetap pengharapan itu selalu ada. Kardinal Suharyo itu pernah memberikan sebuah inspirasi. Pengharapan itu beda dengan optimisme. Optimisme itu dasarnya hitung-hitungan manusia. Jadi ini pasti nanti kira-kira begini. Ada semacam prediksi di optimisme itu. Pengharapan itu melampaui optimisme. Karena pengharapan itu dasarnya bukan hitung-hitungan manusiawi, tetapi iman bahwa Allah itu sungguh baik dan menyertai. Jadi janji Tuhan keselamatan itu adalah sumber harapan utama. Maka semoga kita sebagai umat Kristiani pun juga selalu menumbuhkan harapan di masa pandemi seperti ini gitu ya. Bahwa sekalipun sulit dan kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai,
menuntun, membimbing kita dalam segala situasi. Itu pengharapan itu ya. Mungkin sebelum kita menutup acara kita pada kesempatan kali ini, Buter Suster bisa memberikan semacam pesan, nasihat rohani, apa yang bisa kita lakukan agar pengharapan itu terus tumbuh. Kita mengisi pengharapan ini seperti apa? Agar tidak seperti tadi, pengharapan itu hanya pasif nunggu, tapi kita bergerak itu. Silahkan, monggo Buter Suster. Saya dulu. Iya, Suster. Iya. Harapan itu erat kaitannya dengan iman ya, dengan iman, harapan dan kasih. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa di saat kita tidak berpengharapan, kita masih mempunyai alternatif yang lain. Artinya di saat sakit dan kita belum sempat menerima sakit kita itu, Alkitab mengajarkan bahwa ada orang lain yang mempunyai iman dan harapan yang meneguhkan kita. Kemudian ada juga iman dari orang yang diurapi untuk menyembuhkan kita ya. Dalam masa Covid ini, harapan itu kita tumpukan pada pribadi-pribadi seperti itu. Jadi di saat kita dalam fase tertentu kita kehilangan harapan, masih ada orang yang memberikan harapan itu. Keluarga dekat kita, orang-orang yang kita jumpai di komunitas, di paroki, tetangga, mereka itu dihadirkan Tuhan untuk berdoa untuk kita, menumbuhkan harapan itu. Jadi kita tidak sendirian. Di saat kita kehilangan harapan, Alkitab mengajarkan orang lain memberikan harapan itu, memberikan imannya untuk kita. Contoh perwira yang menyembuhkan, minta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu. Itu kan iman dari perwira itu yang menyembuhkan hamba dari perwira itu. Kemudian orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk menyembuhkan kita. Nah, itu bisa dokter, perawat. Jadi dalam keadaan ini kita tidak menganggap sepele pekerjaan para dokter dan perawat. Kita menaruh harapan kita pada mereka. Jadi kalau dianjurkan untuk ke rumah sakit, dianjurkan untuk hal-hal yang disampaikan tadi, protokol kesehatan, itu oleh siapapun kita terima itu sebagai bentuk harapan. Ketika vaksin hadir di tengah kita melihat itu sebagai harapan. Ketika banyak banner dan slogan-slogan mengajak kita untuk menjaga protokol kesehatan, itu harapan. Dan kalau kita melihat pemerintah, pihak gereja, pihak sekolah menawarkan itu artinya harapan ada untuk kita, untuk keadaan lebih baik. Jadi kita sebagai orang beriman melihat ini sebagai harapan, bukan sebaliknya. Tidak menolak setiap regulasi yang hadir itu, karena tentu pemerintah juga sudah berpikir matang ketika melahirkan regulasi-regulasi tertentu begitu ya. Jadi kebijakan gereja untuk datang misa tentunya itu sudah melalui pertimbangan tersendiri, meskipun kita takut-takut ya. Tetapi cara Tuhan bekerja lewat pribadi-pribadi tertentu yang ini loh Tuhan tawarkan, protokol kesehatan ini bisa menyelamatkan, bisa menghadirkan harapan kalau kita melihatnya itu secara positif. Iya, begitu Romo. Terima kasih Suster ya soal harapan. Lalu dari Buter? Ya. Terima kasih. Saya ada kutip satu ayat dari kitab suci ya. Dari 1 Petrus 5 ayat 10 berbunyi, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa Tuhan tetap memberi kekuatan. Tuhan akan bersama selalu dengan kita. Jadi dalam masa pengharapan itu ya, jangan lupa akan Tuhan, keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan melengkapi segala sesuatu yang kita butuh. Saya kira seperti ini. Ya.
Baik, terima kasih Brother dan Suster atas sharing imannya untuk kita semua. Semoga menginspirasi dan meneguhkan kita semua. Kita sungguh-sungguh diingatkan agar selalu memelihara harapan. Harapan tentu, harapan pada Allah sendiri yang mengasihi dan terus bekerja untuk kita. Sebab Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya pula. Maka dalam kesempatan kali ini, terima kasih atas kebersamaan kita pada Suster Leonita, pada Brother Ferdi juga atas kehadiran dan sharingnya. Semoga sungguh-sungguh menginspirasi kita semua. Saya pribadi merasa terinspirasi gitu ya. Kami juga. Oh ya, juga saling menginspirasi gitu ya. Maka kita akan tutup acara kita dengan berdoa. Kami mohon Suster Seksi Rohani dalam pertemuan kali ini gitu ya, untuk memimpin doa penutup ya. Nanti kita mohon berkat Tuhan. Silakan Suster. Mari Bapak Ibu, Romo, Brother dan teman-teman sekalian, kita mengakhiri acara dan pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami meyakini bahwa karena kasih-Mu, Engkau memelihara kami sampai saat ini dalam masa pandemi. Namun karena kasih-Mu pula kami meyakini bahwa orang-orang yang kami cintai, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu karena menderita COVID-19, juga Engkau sayangi. Engkau menghendaki mereka untuk berbahagia di surga bersama-Mu. Maka dalam kesempatan ini kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang telah menghadap-Mu akibat terpapar COVID-19. Juga kami mohon kekuatan iman dan harapan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga dengan kasih dan kebaikan-Mu, setiap anggota keluarga yang ditinggalkan mempunyai pengharapan dan iman yang sama, bahwa Engkau menyertai mereka semua dalam hidup mereka, juga untuk jiwa yang telah beristirahat di surga. Tuhan, melalui tema APP ini, semoga kami semua diingatkan untuk selalu berpengharapan padamu, selalu mengandalkan cinta dan kebaikan-Mu, dan semoga kesaksian kami dimanapun dapat mendatangkan kemuliaan nama-Mu, terutama di masa pandemi ini. Berkatilah semua orang yang berniat baik untuk melindungi keluarga, masyarakat, anggota komunitas dari COVID-19, agar segala keputusan dan kebijakan yang diambil menumbuhkan pengharapan bagi siapapun. Permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi dan salam sikat, sehat. Sehat. Ya.